Kemudian pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Istana Negara jelang pelantikan Kepala Daerah Serentak pagi hari ini ada jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari Istana Negara Jakarta. Adi, selamat pagi Adi. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Valen, pagi ini pukul 6.23 waktu Indonesia Barat, berbagai persiapan terus dilakukan. Sebenarnya persiapan ini sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, namun pagi ini finalisasi begitu untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar siap untuk melakukan pelantikan serentak 961 kepala daerah yang nantinya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tempat saya berdiri saat ini. Saya berada di depan Istana Negara. Saya akan tunjukkan kepada Anda persiapan di Istana Negara ini pagi ini terus dilakukan. Pembersihan dilakukan begitu ya, finalisasi sebelum nanti pelantikan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tamu undangan nanti diperkirakan akan datang mulai pukul 8. Nah, yang saat ini Anda lihat ini ada tenda juga yang disiapkan begitu ya untuk menyambut para pejabat, karena di pintu ini beberapa pejabat negara termasuk juga menteri akan melewati pintu ini untuk kemudian masuk ke kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Selain pintu ini juga dipersiapkan pintu di Jalan Merdeka Utara, kami menyebutnya pintu Bali begitu ya, karena di sana gapuranya berbentuk arsitektur Bali. Jadi ada dua tempat begitu untuk pejabat negara yang nantinya akan hadir dalam pelantikan kali ini. Sedangkan kepala daerah nanti akan masuk lewat pintu utama yang ada di Jalan Merdeka Utara, tepat di depan Istana Merdeka. Lalu kemudian kita bisa bergeser, pelantikan kali ini berbeda dengan pelantikan pejabat negara sebelumnya. Karena kalau pelantikan sebelumnya ini dilaksanakan di dalam Istana Negara. Nah, karena jumlahnya pada hari ini sangat banyak, 961 orang, maka pelantikan kepala daerah ini dilakukan di halaman tengah istana. Nah, sebenarnya tidak bisa terlalu jelas terlihat dari sini begitu ya, karena kami baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam nanti pada pukul 8 pagi. Namun kurang lebih halaman tengah istana tempat dilakukannya pelantikan kepala daerah adalah berada di antara atau di tengah-tengah Istana Negara yang bisa Anda lihat saat ini dengan Istana Merdeka yang biasa Anda lihat ketika melintas di Jalan Merdeka Utara. Di sana memang space-nya cukup luas sehingga bisa menampung 961 orang yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Lalu kemudian untuk acara pelantikan hari ini nanti kurang lebih pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat ini kepala daerah terpilih akan dilantik oleh Presiden. Ini akan mulai masuk ke kawasan Istana Kepresidenan nanti lewat pintu utama yang saya sampaikan tadi di Jalan Merdeka Utara. Lalu mereka nanti akan langsung diarahkan ke halaman tengah istana. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto akan tiba di tempat acara ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan acara pelantikan kepala daerah serentak ini akan langsung dimulai. Kurang lebih ini acaranya sama dengan pelantikan pejabat negara sebelumnya, khususnya pelantikan kepala daerah yang juga biasa dilaksanakan di istana untuk gubernur begitu ya. Ini susunan acaranya nanti ada pembacaan Kepres, lalu kemudian keputusan Mendagri, pemberian SK dan penyematan tanda pangkat jabatan kepada kepala daerah, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan BAP, sampai nanti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga ramah tamah bersama Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena memang pejabat yang dilantik ini serentak ada dari 481 daerah. Jadi total pejabat yang akan dilantik adalah 961. Kalau biasanya Presiden hanya melantik gubernur saja di istana, kali ini Presiden tidak hanya melantik gubernur namun juga di tingkat 2, pejabat di tingkat 2 yaitu Bupati dan Wali Kota. Sebenarnya seperti yang disampaikan sebelumnya baik itu oleh Mendagri ataupun Wamendagri Bima Arya bahwa ini dimungkinkan merujuk ke dalam Undang-Undang Pilkada begitu ya, di mana dalam pasal 164B itu dimungkinkan Presiden juga ikut melantik Bupati dan Wali Kota, sehingga memang pelantikan akhirnya dilaksanakan serentak baik itu untuk tingkat provinsi dan juga untuk tingkat kabupaten kota. Lalu kemudian jumlah yang dilantik seperti yang saya sampaikan tadi adalah 961 orang. Jumlah ini karena memang dari 545 daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 yang melaksanakan pilkada serentak, 40 diantaranya ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi, sehingga menyisakan 505. Dari 505 daerah tersebut,
2 diantaranya yang menang adalah kota kosong, yaitu di Kabupaten Bangka dan juga kota Pangkal Pinang, sehingga tidak ada kepala daerah yang dilantik. Jadi ada 503. Ada 503 ini nanti yang akan ikut retret di Magelang. Nah, dari 503 daerah ini, karena di Aceh ada kekhususan atau lex spesialis, maka kepala daerah di Aceh ini dilantik di Aceh, baik itu gubernur, kemarin sudah dilantik pada tanggal 12, lalu kemudian untuk bupati dan wali kotanya ini dilantik secara maraton sejak tanggal 12 oleh gubernurnya. Nah, di Aceh ini totalnya ada 21 kabupaten kota plus 1 provinsi, jadi ada 22. Jadi 503 dikurangi 22 itu adalah 481 daerah. Nah, 481 daerah ini dikalikan 2 begitu ya, 962 orang. Namun karena ada yang meninggal, yaitu wakil bupati terpilih dari Ciamis, sehingga yang dilantik pada hari ini jumlahnya adalah 961 orang. Berdasarkan perpres yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tata cara pelantikan ini, mereka yang dilantik pada hari ini yang pertama adalah yang kemenangannya tidak digugat atau non sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah yang putusan dismisal atau tidak lanjut ke tahap persidangan atau pembuktian di Mahkamah Konstitusi, sehingga mereka akhirnya bisa dilantik pada hari ini. Kita tahu sebelumnya ada rencana pelantikan ini sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari. Namun karena Mahkamah Konstitusi mempercepat untuk mengumumkan putusan dismisal ini, akhirnya demi alasan efisiensi begitu ya, agar ini juga efektif dan mengutamakan semangat keserentakan tersebut, akhirnya dipilihlah jalan untuk pelantikan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya pelantikan serentak ini juga adalah permintaan dari daerah begitu ya, karena sebelumnya bupati dan wali kota dilantik di kantor gubernur oleh gubernur, namun karena memungkinkan berdasarkan Undang-Undang Pilkada pasal 164B tadi, tentu ini menjadi pengalaman yang berharga juga bagi mereka, dilantik langsung di ibu kota negara, di Istana Kepresidenan, dan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga kita lihat kemarin dalam persiapan, dalam gladi-gladi yang dilakukan begitu ya, pada saat diwawancara oleh media, mereka sangat antusias sekali dilantik oleh Presiden langsung di Jakarta, di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan lihat nanti prosesnya, karena memang ini persiapan sudah dilakukan, termasuk gladi-gladi sudah dilakukan sejak 2 hari yang lalu, termasuk mereka juga sudah melakukan registrasi begitu sejak akhir pekan lalu, dan juga tes kesehatan. Tes kesehatan ini selain untuk pelantikan pada hari ini untuk memastikan kondisi mereka sehat, juga untuk nanti memastikan kondisi kesehatan mereka mengikuti retret pada tanggal 21 di Akmil Magelang. Nah, kalau kita melihat pilkada serentak di Indonesia ini memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015, namun keserentakannya ini bertahap, 2015, 2017, 2018, 2020, dan yang terbesar adalah pada tahun 2024 kemarin yang diikuti oleh 545 daerah. Jumlah kepala daerah yang berkontestasi ini juga sangat banyak. Pemilihnya juga DPT itu mencapai 200 juta orang. Sehingga ini menjadi sejarah yang akan kita saksikan bersama-sama, pelantikan kepala daerah, dan mereka di daerah, para pemilih akan segera memiliki pejabat definitif yang akan ruling atau memerintah selama 5 tahun ke depan, menentukan nasib rakyat tentunya. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Valen. Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi Anda. Nanti akan kami update lagi informasi terkini dari Istana Negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.